ternyata sekarang itu banyak angkatan kerja yang bekerja itu mencapai 92%. Hai Rangers, selamat datang di Rancang Ruang Bincang. Kali ini kita bakalan membahas tentang bonus demografi di Kabupaten Batang bersama aku Vega Farah Dan aku Nisita Astiani. Bicara soal Kabupaten Batang, rasanya kurang gak sih kalau kita nggak barengan narasumber yang asli Batangnya langsung? Nah bener banget nih Vega, makanya kita langsung aja yuk ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang kece abis pada siang hari ini. Halo Mbak Sekar, mungkin bisa dikenalin dulu latar belakang dari Mbak Sekar. Oke, halo teman-teman semua, halo Mbak Vega, halo Mbak Nisita. Aku senang banget bisa diundang ke Rancang hari ini dan ngobrol sama kalian. Jadi kenalin, aku Sekar, aku seorang mahasiswa dari Batang. Aku concern banget ke dunia demografi ini, terutama di Jawa Tengah ya, dan aku ambil concern lebih langsung lagi di Kabupaten Batang. Yes, keren banget, salam kenal Mbak Sekar. Nah, gimana nih Mbak perasaannya diundang di Rancang Podcast pada siang hari ini? Aku seneng banget dong tentunya bisa ngobrol bareng kalian, dan juga aku berterima kasih banget udah diundang ke sini. Thank you so much. Oke, kedengarannya udah siap banget deh ya. Kita udah semangat banget dan Mbak Sekarnya juga udah siap banget untuk kita tanya-tanya pada kesempatan kali ini. Tuh. Mungkin sebelum masuk ke bonus demografi, seperti yang kita tahu, penduduk di Indonesia itu mengalami peningkatan jumlahnya ya guys, setiap tahunnya. Nah, kira-kira apa sih dampak yang dialamin di setiap daerah yang ada di Indonesia ketika terjadinya kenaikan jumlah penduduk ini? Mungkin bisa dijelasin Mbak dari profil Kabupaten Batang itu sendiri seperti apa sih? Oke, jadi Kabupaten Batang itu salah satu kabupaten di Jawa Tengah, letaknya itu di pantai utara Jawa nih, Mbak Vega, Mbak Nisita. Terus kalau di Kabupaten Batang itu untuk sekarang fokus ke kawasan industri. Jadi bisa dibilang sebagai sebuah kota industri karena ada pembangunan dua kawasan industri, yaitu KITB atau Kawasan Industri Terpadu Batang, dan juga ada BIP atau Batang Industrial Park itu Mbak. Oke, jadi selain industri yang udah disebutin sama Mbak Sekar itu sendiri, apa sih yang membedakan Batang dengan kabupaten lainnya untuk terkhusus dari kawasan industri itu sendiri? Oke, mungkin ini kalian pernah dengar ya, ada PLTU terbesar se-Asia Tenggara nih. Nah, itu ada di Batang, Mbak Vega, Mbak Nisita. Jadi, itu memang salah satu suatu kebanggaan ya, dan juga gede banget sih. Mungkin kalian juga pernah lihat. Pernah sih, kayaknya itu yang lewat rel kereta itu nggak sih? Iya bener banget. Yang kalau malam itu terang banget ya, Iya. teman-teman. Bisa kalian lihat. Wah kalau gitu wilayah Batang ini berarti udah terindustrialisasi banget nggak sih Mbak? Nah, ini tuh sebenarnya plot twist ya teman-teman. Soalnya kalau di Batang sendiri itu masih sebagian besar wilayahnya itu belum terbangun, dan juga wilayah perkebunan, pertanian gitu masih banyak banget. Terutama apalagi ini yang bikin kaget sih, soalnya di kecamatan Batangnya itu, di pusat kota Batang itu, dia malah lebih banyak lahan pertanian gitu. Oh, kalau gitu dari kondisi yang masih banyak lahan pertanian dan perkebunan tadi, ngaruh nggak sih Mbak ke misalnya kondisi pendapatan penduduk yang ada di Kabupaten Batang sendiri? Oke, baik, untuk mungkin pendapatan daerah ya. Kalau pendapatan daerah tuh kan bisa dilihat dari PDRB ya. Nah, kalau di Batang sendiri itu malah industrinya yang gede. Yang kedua itu baru pertanian, kehutanan sama perikanan gitu. Wah, oke, karena di sana PDRB-nya itu lebih tinggi yang industri, itu ngaruh nggak sih Mbak ke penyerapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Batang itu sendiri? Oh iya, ngaruh banget dong. Kalau sebenarnya awalnya tuh aku agak khawatir ya dari pembangunan industri ini, terutama dua, dan itu gede banget. Dan ditambah PLTU ya, aku takutnya lahannya terdegradasi dan lain-lain, malah aku takutnya nanti kayak sumber dayanya dikeruk terus malah nggak ada manfaat buat masyarakat Kabupaten Batang. Tapi ternyata sekarang itu banyak angkatan kerja yang bekerja itu mencapai 92%. Itu gede banget, dan juga itu menunjukkan bahwa pembangunannya itu memang memanfaatkan potensi lokal ya, ini sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Batang. Jadi
kekhawatiran aku mereka ngambil sumber daya tenaga kerja dari luar itu ternyata nggak ada, jadi itu cukup melegakan. Ya itu sebenarnya keren banget sih ya, karena dari pemerintah daerahnya sendiri tuh bisa mengoptimalisasi pemberdayaan sumber daya lokalnya sendiri, ya kan? Nah, aku tiba-tiba kepikiran nih Mbak, gimana kira-kira rasio ketergantungan yang ada di Kabupaten Batang? Apakah rasio ketergantungannya tinggi atau malah rendah? Oke, kalau rasio ketergantungan itu hampir 50%, jadi sekitar 42% gitu. Itu mungkin karena semakin lama pada tahun 2020 ya, piramida penduduk komposisinya dari kelompok umur itu hampir sama semua. Jadi usia non produktifnya nambah, usia produktifnya juga nambah. Jadi linear antara usia produktif sama non produktif. Jadi emang pertumbuhannya itu gede banget. Oke, mungkin dari kondisi yang udah dijelaskan sebelumnya, dari sektor pendapatan penduduk dan juga rasio ketergantungan, apa sih Mbak kira-kira tantangan yang muncul yang misalnya bisa dihadapin oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Batang? Oke, mungkin aku bisa ambil dari sektor pendidikan kali ya, karena banyak mungkin kalau dari angka itu 50% tenaga kerja atau orang yang bekerja di Kabupaten Batang itu pendidikan terakhirnya itu sekolah dasar. Jadi itu menurut aku cukup untuk diperhatikan lagi, karena gimana ya, soalnya untuk sekarang ini ya kualifikasi pekerjaan itu semakin tinggi, dan juga emang pendidikan itu makin penting ya buat meningkatkan kesejahteraan dari mungkin keluarga, bahkan mungkin daerah gitu. Dan juga ini mungkin karena dulu tuh sebelum industri ya masih pertanian, jadi mungkin orang-orang di Kabupaten Batang itu memang cukup deh SD aja, soalnya juga melakukan hal pertanian tuh kan nggak perlu untuk sebagai berhutani itu nggak perlu Kualifikasi yang terlalu tinggi. Iya benar, jadi mungkin itu lebih banyak awareness dari pemerintah dan juga masyarakat sendiri buat meningkatkan pendidikan mereka gitu. Oke, mungkin dari tantangan yang udah disebutin sama Mbak Sekari tadi, di sini aku mau kasih solusi dari masalah lingkungan itu sendiri. Jadi untuk kedepannya ini bisa buat kita, bisa buat Kabupaten Batang yang sendiri, itu kita harus menjaga keseimbangan penggunaan dan juga pelestarian sumber daya alam. Jadi agar sumber daya alamnya itu nantinya terjaga, bisa dioptimalkan, lalu bisa untuk generasi yang akan datang. Jadi generasi-generasi yang akan datang bisa tetap untuk menikmati sumber daya yang ada baik sekarang maupun yang kedepannya. Begitu banget. Keren banget ya, udah punya pandangan ke depan ini sih tadi guys. mungkin dari pengampu kebijakannya sendiri juga bisa mempertahankan konsistensi dalam penyerapan tenaga kerja lokalnya sendiri ya. Jadi mungkin dari menggunakan sumber daya yang ada, sumber daya manusia yang ada, itu bisa meningkatkan kembali kesejahteraan yang ada di Kabupaten Batang itu sendiri. Oke, itu emang keren banget, makasih ya kesimpulannya juga. Sama-sama. Solusinya tuh memang harus dari segala sektor ya teman-teman, dari lingkungan, pendidikan, bahkan stakeholder pemerintah dalam memberdayai masyarakat supaya lebih berkualitas gitu. Mbak Mega, Mbak Nista. Ya, mantap banget gak sih Nis? Kayak pembicaraan kita ini berbobot banget pada kali ini. Daging banget. Iya, daging banget. Daging, full daging. Kayak mungkin dari penjelasan yang udah dijelasin sama Mbak Sekar tadi, gimana sih pendapat kalian para Rangers? Mungkin ada dari Rangers yang berasal dari kota lain punya kondisi demografi yang sama kayak di Kabupaten Batang, atau mungkin beda jauh. Nah, oke. Dan bagi kalian para Rangers, kalian bisa sharing kondisi di daerah kalian itu melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Mungkin segini dulu ya nih pembahasan kita tentang bonus demografi. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih juga buat Mbak Sekar sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Rancang Podcast pada kali ini. Thank you so much udah bisa ngobrol bareng kalian dan sharing pendapat dari kalian juga, keren banget. Oke, buat Rangers kalian, salam Rangers.